Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini dilanjutkan dengan penjumlahan pecahan. Apa aja yang harus dilakukan? Pertama, saya akan kasih contohnya yang gampang-gampang dulu. Jadi pecahannya belum ada pecahan sebagian. Jadi pecahan tunggal dulu. Misal 1/3 ditambahin dengan 2/5 seperti ini. Nah, ini kan bilangan prima, 3, 5 juga bilangan prima. Maka kita bisa langsung kali silang. Ini kalikan ke atas, 1 kalikan 5 jadi 5, 3 kalikan 5 jadi 15, ditambahin dengan 3 kalikan 2 jadi 6, dengan 3 kalikan 5, 15. Untuk penjumlahan, pengurangan, ketika bawahnya sudah sama, kita langsung jumlahkan atasnya aja. Bawahnya tidak ikut dijumlahkan. Ingat ya, hanya jumlahkan atasnya aja, bawahnya nggak usah ikut dijumlahkan. Maka dia akan jadi 11/15. Seperti itu. Nah, berikutnya, ketika pecahan sebagian. Pecahan sebagian itu ngomongin tentang misalnya 3/7 ditambahin 4 1/5 seperti ini. Nah, ini pertama kita jumlahkan depannya dulu. Jadi 2 tambahin 4 dia akan jadi 6. Nah, yang ininya seperti tadi. Jadi 5 kalikan 3 dia jadi 15/35. Sebelahnya itu adalah 7 juga per 35 seperti ini. Maka dia akan jadi 6, 15 tambah 7 dia akan jadi 22/35. Ini kalau bawahnya bilangan prima. Tapi kalau bawahnya dia memiliki kelipatan yang sama, contohnya misalnya seperti ini. 3/3 ditambahin 5 2/9 seperti ini. Maka kalian harus lihat 3 ini kan bisa jadi 9 ya. Maka 3 dikalikan berapa supaya 9? Itu dikalikan 3, maka atasnya dikalikan 3. Ini nggak usah berubah. Jadi yang berubah hanya yang di depannya aja. Kalau ini karena bawahnya berbeda dan dua-duanya prima, maka kita kali silang. Kalau ini hanya dia yang berubah. Ya, maka dia akan jadi 8. 3 tambah 5, 8. Ini berubah jadi 3/9. Ditambahin dengan 2/9. Maka dia akan jadi 8 5/9. Pengurangan. Sama dengan penjumlahan, ketika pecahan dikurangi, maka kalian harus samakan penyebutnya dahulu. Jadi kayak contohnya gini. Setengah dikurangin 3/7. Seperti ini. Karena ini salah satu, dua-duanya bilangan prima, maka 7-nya dikalikan dengan 1, dia akan jadi 7, bawahnya jadi 14, 7 kali 2, sampingnya dia akan jadi 6/14, maka dia akan sisa 1/14. Jadi, pertama yang harus dilakukan adalah samakan penyebutnya dahulu, baru atasnya bisa dikurangi, seperti ini. Jadi, seperti tadi yang sudah dilihatkan, setengah itu separuh. 3/7 itu masih lebih kecil daripada setengah. Jadi dia bisa dikurangi, tidak ada peminjaman. Nah, sekarang kalau pengurangannya berupa angka misalnya 5, 2/8 dikurangin 3, 3/4 seperti ini. Lihat ya. Ini 2/8 itu sebenarnya sama juga dengan 1/4. Jadi bisa dikecilin. Bentuknya bisa dikecilin. Jadi dia akan jadi 5 1/4
dikurangi 3/4 seperti ini. Nah, yang pertama kalian lakukan itu pengurangan angkanya dulu. Jadi 5 dikurangin 3 berapa? Dia 2. 1/4 dikurangin 3/4. Lihat, 3 ini lebih besar daripada 1. Maka kalian pinjam dari yang depan ini 2, diambil 1. Tinggal 1. Dan 1 itu adalah 4/4. Ditambahin ke 1 di sini, dia akan jadi 5/4. Kurangin 3/4, maka dia akan jadi 2/4. Jadi ingat, ketika pengurangannya lebih besar daripada yang akan dikurangi, maka pinjam ke depan 1. Ketika bawahnya atau penyebutnya itu angkanya 4, maka 1 akan berubah jadi 4/4. Ditambahinlah dengan yang di sini. Jadi 4 tambahin 1 dia akan jadi 5/4. Kalau bawahnya 7, maka dia akan jadi 7/7. Seperti itu dan seterusnya. Ya. Jadi ingat, ketika lebih besar pengurangnya, maka pinjam dari depannya. Oke. Berikutnya, ini saya rasa untuk pengurangan sudah. Berikutnya adalah tentang perkalian. Jadi kalau misalnya perkalian, misal 1/2 dikalikan dengan 3/4. Seperti ini, maka ini dijadiin pecahan tunggal. Dia akan jadi 1 kali 2, dia 2 tambah 1, 3. Jadi 3/2 kali 3/4. Bedanya dengan penjumlahan, kan bawahnya harus sama. Kalau untuk perkalian tidak, jadi atas dikalikan dengan atasnya, bawahnya juga dikalikan dengan bawahnya. Kalau penjumlahan, selama bawahnya sama, maka atasnya tinggal dijumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan. Tapi untuk perkalian atau pembagian, kita tidak seperti itu. Kalau perkalian, atasnya dikalikan, bawahnya juga dikalikan. 3 kali 3 dia akan jadi 9. 2 kali 4 dia akan jadi 8. Nah, 9 itu lebih besar dari 8, maka dia dapat 1. Nah, 9 dikurangin 8, sisanya 1/8. Seperti ini. Atau ini contoh yang lain kita bisa buat, misalnya 1/3 kali 3/5 seperti ini. Maka ini ketika dia dijadiin pecahan tunggal, dia akan jadi 10/3 dikalikan dengan 3/5. Lihat, mereka bisa saling dibagi dengan seberangnya. Kenapa? Karena hubungannya, kalau ini tanda kalinya kita berubahkan jadi titik, kita bisa membuatnya seperti ini. 10 kali 3/3 kali 5. Seperti itu. Maka ini bisa kita coret, ini kita coret, itu 2, maka hasilnya adalah 2. Jadi untuk perkalian, jika ada yang bisa dibagi atas bawah, bersilangan juga boleh. Selama mereka bisa dibagi, maka bagilah. Dan dia bisa menjadi lebih kecil lagi kayak gitu. Ini trik berikutnya. Sekarang kita ngomong tentang pembagian. Nah, pada pembagian pecahan sama kayak perkalian, dibuat menjadi angka tunggal, pecahan tunggal. Jadi misalnya kayak 3/2/5 dibagi 1/5. Bisa seperti ini. Saya memberikan ini hanya untuk menunjukkan apa sih yang harus dilakukan ketika bentuknya pembagian. Ini jadiin pecahan tunggal, dia akan jadi 17/5. Ketika pembagian, ini kan sudah pecahan tunggal nih. Maka kita bisa jadikan perkalian. Aku senangnya menggunakan titik, karena kalau pakai kali nanti kita ketemu huruf X kayak gitu, dan itu agak susah. Dia akan terbalik. Dia akan jadi 5/1. Jadi untuk pembagian, ketika ini sudah pecahan tunggal, dia akan menjadi perkalian, tapi ini dibalik. Jadi yang
tadinya penyebut dia akan jadi pembilang, yang tadinya pembilang dia akan jadi penyebut, kayak gitu. Jadi terbalik posisinya. Ini hasilnya adalah 17. Oke. Bentuk lain kita bisa lihat lagi adalah 1/3 dibagi dengan 2/3, maka ini jadi 13/3. Ini langsung kita kalikan, dikalikan dengan 3/2. Coret, maka dia akan jadi 13/2 alias 6 1/2. Kenapa 6? Karena 13 dibagi 2 itu menghasilkan 6 dengan sisanya 1. 13 kurang 12 itu 1/2. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.